Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Oktavianti dari 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks proposal. Pengertian teks proposal. Teks proposal adalah teks yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Tujuan teks proposal. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan suatu rencana kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat diterima, mendapat dukungan, mendapat izin, serta memperoleh dukungan dana dan sponsor. Fungsi teks proposal. Yang pertama, di bidang penelitian umum, proposal berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sosial, budaya, agama, ekonomi, dan bidang lainnya. Kedua, di bidang usaha atau bisnis, proposal berfungsi sebagai gambaran dan proyeksi dalam mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, proposal berfungsi untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan ketika mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya perayaan seminar, pelatihan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dalam suatu proyek, proposal berfungsi sebagai dasar melakukan tender baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Jenis-jenis proposal secara umum. Pertama, proposal kegiatan. Tujuan proposal ini diajukan untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan. Adanya proposal kegiatan ini akan membantu dalam penyusunan rencana program kegiatan yang akan diadakan. Yang kedua, proposal bisnis atau usaha. Jenis proposal ini dibuat untuk memberi gambaran usaha yang akan dikerjakan pada investor atau pihak yang diajak bekerja sama. Yang ketiga, proposal penelitian. Jenis proposal penelitian diajukan untuk melakukan riset dan penelitian tentang topik seputar ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, proposal proyek. Jenis proposal ini agak sedikit mirip dengan proposal bisnis atau usaha. Bedanya, proposal proyek ini lebih difokuskan pada suatu proyek bisnis, pengajuan pembangunan, dan sejenisnya. Jenis-jenis proposal berdasarkan formatnya. Yang pertama, formal. Jenis proposal resmi dan baku yang menampilkan 3 bagian utama, yakni pendahuluan, isi proposal, dan data pelengkap. Yang kedua, semi-formal. Jenis proposal yang tidak selengkap proposal formal namun masih menggunakan format yang bersifat baku. Dan yang ketiga, non-formal. Jenis proposal yang tidak terlalu resmi dan baku umumnya disampaikan dalam bentuk surat atau memorandum. Unsur-unsur teks proposal. Yang pertama, nama kegiatan atau judul. Pada bagian ini terdapat nama kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjadi gambaran proposal secara umum. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang berisi pokok-pokok ataupun alasan mengapa kegiatan tersebut perlu diadakan. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Bagian ini berisi tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan dijelaskan secara terperinci sehingga manfaatnya bisa terlihat oleh pembaca. Yang keempat, tema. Tema merupakan dasar kegiatan yang terdapat dalam proposal. 5. Sasaran atau peserta. Di dalam proposal tersebut harus dijelaskan siapa saja yang menjadi sasaran dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keenam, tempat dan waktu. Dalam bagian ini dijelaskan secara detail mengenai waktu dan tempat diadakannya kegiatan tersebut. Yang ketujuh, kepanitiaan. Pada bagian ini disebutkan secara lengkap dengan mengenai susunan panitia yang mengadakan kegiatan tersebut. Yang ke-8, rencana anggaran. Bagian ini berisi susunan anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Struktur teks proposal. Yang pertama, latar belakang. Bagian latar belakang menampilkan apa alasan kegiatan dalam proposi harus dilaksanakan. Dijelaskan juga latar belakang dilaksanakannya kegiatan serta apa saja poin-poin pentingnya pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bagian yang merumuskan dan menyebutkan permasalahan yang menjadi topik bahasan, biasanya dibagikan dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Bagian tujuan kegiatan ini menjelaskan apa saja tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Tujuan juga memiliki fungsi untuk dapat mengarahkan dan memfokuskan aktivitas yang nantinya akan dilaksanakan. Yang keempat, nama kegiatan. Struktur proposal kegiatan yang pertama tentunya adalah judul atau nama kegiatan. Bagian ini dijelaskan secara rinci dan detail, sehingga penerimaan proposal bisa mengetahui gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, tema. Tema kegiatan yang ditulis sesuai dengan tema yang disepakati secara bersama dengan terhadap forum atau tema yang sudah disedia sebelumnya. Keenam, peserta. Merupakan siapa saja yang nantinya akan mengikuti kegiatan atau acara proposal ini.
Yang ketujuh, kepanitiaan. Bagian ini menyebutkan tentang susunan panitia yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan acara, meliputi nama panitia serta jabatan dan tugas yang diembannya. Yang ke-8, anggaran. Dalam bagian ini dijelaskan kalkulasi anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, estimasi biaya yang diperlukan dan jadi pertimbangan bagi pihak sponsor atau donatur. Dan yang terakhir, hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dalam kegiatan atau acara ini. Contoh teks proposal. Proposal kegiatan perjusa. Yang pertama adalah latar belakang. Secara historis, pramuka adalah bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana pramuka mempunyai peran untuk menumbuhkan semangat patriotisme pemuda-pemudi Indonesia sehingga perjuangan bangsa tidak terhenti karena para pejuangnya gugur dalam perang. Setelah lepas dari beberapa penjajah secara fisik, fungsi pramuka sebagai pendidikan, permainan, dan pengabdian bagi masyarakat telah dapat mengubah ketergantungan pemuda-pemudi terhadap orang lain menjadi pribadi yang mandiri dan berjiwa sosial. Dengan demikian, pramuka membentuk semangat kesetiakawanan, sosial, dan patriotisme yang ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik dan religius. Berdasarkan hal tersebut, tim Pramuka SMA Nusa Jaya mengadakan acara yang mempunyai tujuan untuk menjalin rasa persaudaraan dan meningkatkan potensi dalam bidang kepramukaan, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan imtek dalam bumi perkemahan yang kami beri nama Perjusa. Yang kedua, ada tujuan kegiatan. Melatih peserta untuk meningkatkan kemandirian dan kedisiplinan, menambah wawasan akan dunia di luar ruangan, dapat mencoba berbagai hal-hal baru, serta menanamkan dan mengembangkan semangat yang tinggi. Yang ketiga, ada nama kegiatan. Nama kegiatan ini adalah Perkemahan Jumat Sabtu atau Perjusa, karena kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu. Yang keempat, ada tema. Temanya yaitu kemandirian. Yang kelima, ada peserta. Peserta dari kegiatan Perjusa ini adalah seluruh siswa-siswi kelas 10 dan anggota seluruh pramuka inti SMA Nusa Jaya. Yang keenam, ada kepanitiaan. Kepanitiaan ini terdiri dari pelindung, ketua, sekretaris, sesi konsumsi, sesi acara, dan sesi keamanan. Yang ketujuh, ada jadwal kegiatan. Bisa kita lihat di sini jadwal kegiatan berisi susunan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dengan jamnya. Yang ke-8 ada anggaran. Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar Rp5.465.000. Dana kegiatan siswa sebesar Rp4.240.000, setelah dipotong 5% maka menjadi Rp4.028.000. Ditambah dari dana BOS sebesar Rp1.437.000. Adapun rancangan anggaran biayanya terlampir. Yang ke-9, ada hasil yang diharapkan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan sumbangsi yang berarti dan positif dalam rangka partisipasi aktif guna membantu mewujudkan siswa-siswi yang mempunyai karakter tangguh, mandiri, memiliki sifat-sifat kepemimpinan dan kemampuan bekerja sama yang didasari akhlak mulia. Dan yang terakhir ada penutup. Demikian proposal kegiatan Perjusa SMA Nusa Jaya kami ajukan. Selanjutnya kami selaku panitia memohon bantuan, dukungan, dan kerjasama dari semua pihak yang terkait agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan teks proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.